Yuk, nak mulai ya. Oke. Jadi soalnya tuh dulu aku nggak tahu Pak Pugo itu ngeluarin dari mana. Tapi yang pasti ini pakai mengandalkan ingatan. Padahal ingatannya Kojo itu nggak coba loh. Tapi yang paling mirip ini. Ini tak scanning paling mirip ini ya. Oke, kalau yang soalnya yang bab 3 itu exactly sama, cuman ganti angka aja. Kalau ini baru agak mirip. Tapi nggak tahu tuh Pak Pugo dapat soal dari mana atau bikin sendiri. Oke. Nah, ini tuh soal IC 1010. Nggak usah bingung ya, IC ini mesti baja ya. Kalau nggak baja aluminium ya, lupa aja. Nah, terus habis itu dia diameter 1 meter. Pipa diameter 1 meter kan gede. Gede pual. Ya toh? Gede pual. Nah, ketebalannya 4 cm. Wah, bayangkan pipa ketebalan 4 cm. Kayak bikin tank. Nah, terus habis itu heavily insulated, berarti kayak insulated wall gitu ya. Habis itu dia ada flow, kan ini kan ini nih. Oh, bentar. Nanti aja. Nanti supaya kalian nggak bingung. Nah, terus habis itu dia punya apa namanya? Nah, ini wall-nya dia itu 320 derajat. Uniform, pasti semua ini sampai sini 20 derajat. Negatif 20 derajat. Terus habis itu initiation flow ini 60 derajat Celcius setelah sini. Ada hanya 500. Nah, pertanyaannya satu, buat biotnya berapa, Fourier number berapa? Setelah 8 menit. Terus waktu 8 menit, dia tanya, what is the temperature of exterior pipe? Exterior pipe covered by the insulation. Nah ini maksudnya ini loh, di titik. Kalau nggak salah, mungkin ya. What is the temperature? Oh ya, harusnya itu. Lalu kemudian tanya aksen-aksen yang mengalir. Berarti kan dari sini ke sini. How much energy per meter? Nah ini berarti ki apa ya ini ya? Ki aksen ya. Energi per meter, ki aksen. Bukan ki aksen tapi ki aksen. Nanti satunya watt per meter. Oke? Nah ini tuh gambarannya kayak gini loh ya. Ini kan pipa. Ini kan ada pipa. Ini pipa. Ini pipa loh ini. Gede. Ini bukan dinding. Ini pipa gede ya. Nah ini sampai sini tuh diameter 1 meter. Ininya ketebalannya 4 cm. Nah yang ngeblow ini, nah ini yang ngeblow itu minyak.
dengan H dan dengan propertiesnya. Nah, dia tanya, ya bisa bayangin toh maksud soalnya apa? Pokoknya kalau PMP itu nanti kan soal UTS mesti pakai bahasa Indonesia, kan sama Pak Pugo kan baik hati diterjemahin bahasa Indonesia itu soal atau bikinnya bahasa Indonesia. Kan kalau CU pakai bahasa Inggris, tapi karena CU nggak mungkin ngajar PMP, jadi aman-aman aja. Ya, oh nanti kalian PM hati-hati ya perpindahan masa. Bu Maria mungkin mengeluarkan soal pakai bahasa Inggris soalnya. Hati-hati, tapi tenang, secara general perpindahan masa soal-soalnya lebih gampang. Nanti masuk soalnya. Pokoknya perpindahan panas, ngerti ya. Harus paham maksud soalnya itu gimana. Nah, makanya di skema, di gambar. Oke? Nah, ini diasumsi. Nah ini. Pipe wall can be approximated as plain wall. Kenapa? Karena ketebalannya ini, tebel ini, kaceknya itu dibanding node D ini gede. Ya, D ini gede, dia cuma 4 cm. Ya ini sebenarnya nggak ada parameter untuk menentukan ya, cuman apa perkiraan aja. Cuman kalau belum kalian ngantem asumsi kayak gini, ya sudah nggak apa-apa. Oke? Ini nanti dibuat apa? Nanti tak tunjuki dibuat apa. Constant property. Ya constant property, sudah tahu kenapa constant property. Lalu habis itu outer surface of pipe ini dianggap adiabatik. Oke? Nah tabel A1. Apa ya tabel A1? Oh ini buat nyari propertinya dia. Gampang lah, nyari properti sudah bisa lah, sudah ahli lah, sudah ditrain sejak apa ya, sejak NME 1, NME 2 dan bisa lah. Bikin buka appendix. Pokoknya nanti coba ya buka appendixnya disamain sama ini. Kalau beda ya jangan tanya Kojo kenapa, ini kan enggak tak cek. Jangan terima saja. Ya, coba dibuka. Nah, terus habis itu kemudian kalau sudah itu, nah dia tanya awal waktu 8 menit apa Biot sama Fourier ya. Ya tinggal dimasukin rumus. Jebret, selesai. Ya sebenarnya kalau BI itu ya sama aja. Kecuali K-nya ini berubah-ubah terhadap waktu. Jadi mau ini 100 menit, mau 8 menit, kalau kalian kalian asumsi constant properties, ya B ini sama. Ya. Cuman sebenarnya BI nggak beda, BI bisa beda-beda ya. Karena K-nya ini bisa berubah-ubah. Tapi ya sudah, belum apa-apa. Terus F0 itu gampang, ini kan K per CP. Alpha itu K per CP, ingat-ingat. T, ini loh ya, K. Sorry. Ini apa ya? Oh, langsung dia ngomong alpha. Wes enak langsungan. Langsung masuk ketemu. Oke? Terus habis itu kalau dia bilang, nah B ini 0,313. Nah, oh Feren, ini ada Feren nggak ya? Oh ada. Feren berarti benar ya. Pakai 0,1 ya. Tadi berarti ada yang kolek error yang tadi gitu. Mungkin error. Inklopera wis ngantuk yo. Apa? Gimana? Inklopera wis ngantuk iku sing bikin. Oh iya, ini yang bikin Mansol juga dia sendiri. Ya sudah lah, enggak apa-apa. Ya semua orang bikin kesalahan ya. F0-nya pokoknya, nah ini 0,2. Jadi lambat kapasitens ngawur, maksudnya enggak match. Enggak akurat gitulah ya. Habis itu transient conduction bla bla bla. Terus dia bilang ini loh. Nah, karena F0 itu lebih besar dari 0,0, lebih dari 0,2. Terus transient conduction, ya ini kan transient conduction. In the insulated pipe of wall thickness L corresponds to this. Ya, ini tuh maksudnya kan kayak yang Kojo bilang tadi. Nih, kan gini. Ya enggak. Nah ini kan suhu paling tinggi nih. Suhu paling rendah. Sorry, kebalik gambarku. Ini kan panas ya di sini.
Ini berarti gambarnya gini. Nah, ini jadi 2L. Karena paling panas sini yang gini. Kurang lebih kayak gini lah ya. Sorry. Nah, kayak gini. Aku enggak tahu. Ya, sorry ya. Nanti tak pikir lagi, aku lupa ya. Ini pokoknya dia bilang dia jadi 2L. Ketebalannya jadi 2L. Nah. L corresponding. Asian conduction in insulated pipe. Wall of thickness L corresponding to this intent wall. Nah ini loh, kalimatnya ini tuh nggak jelas kenapa. Mungkin karena mungkin karena ini juga ya. Ini kan di sisi sini sama di sisi sini. Ini L gitu ya. Mungkin ya, aku juga nggak ngerti. Ini yang pasti gini lah, yang pasti mau nunjuki metode ini itu nunjuki kayak gini tuh untuk nunjuki metode yang metode apa ya namanya ini ya, metode approximate apa gitu loh ya, nanti tak tunjuk di atas, aku lupa nama metodenya. Ini loh, one term approximation. Pokoknya kalau syaratnya itu dia 2L, F0-nya itu lebih dari 0,2, pakai approximate one term approximation. One term approximation tadi yang ada yang C-nya ini loh ya. Nah, langsung pakai equation 541 yang tadi. Nah, ini contohnya ini. Nah, ya pakai theta hingga tadi, theta bintang, masuk rumus, temu. Ini tadi dapat dari mana? Ingat? Nah, ini nih, lihat dulu benar-benar. Ini tak tunjukin dulu. Ini ada yang supaya kalian nggak salah. Kenapa kok tadi diasumsikan plane wall? Nah, ini loh ya. Ini loh. Metode approximation solution. Oke. Nah, ini dia bilang F0 lebih dari 0,2. Ya. Nah, ini kenapa tadi diasumsi plane wall? Karena di sini ada infinite cylinder. Dan yang tadi itu kan kalau pipa panjang itu kan sebenarnya bisa dianggap ini toh. Ya enggak? Nah, tapi kalau kalian bilangnya asumsi plane wall karena begini begitu, ya sudah enggak apa-apa, pakai plane wall aja. Tapi jangan hati-hati loh ya, kalau kalian kadang asumsi plane wall terus kalian ngerjainnya pakai infinite cylinder, wah, ya lucu juga nanti. Wah, jangan salah. Kalau kalian nggak asumsi mungkin bisa dimasuk no infinite cylinder ya. Tapi kalau kalian mau asumsi infinite cylinder juga bilang karena nggak saja kayak, oh ini silinder tak hingga ini panjang pol, itu kan berarti silinder, pipa silinder. Nah, ini radiasi. Kok radiasi? Ini radian, ini yang C-nya, ini C1-nya. Dapatnya dari BI, tadi kan BI ini 0,3 sekian, loh. Ini interpolasi di sekitar sini. Mana ya tadi ya? Ini dulu ya. Nah, ini sudah dapat, C-nya C1 dapat, C1 dapat. Nah, ini ingat sekali lagi ingat, ini ada radiannya. Oke. Dari tabel 5T1. F0 5,64. Res tinggal dimasuk 0. Res. Nah, ingat ini hati-hati. Hati-hati sekali lagi, hati-hati ini ada radiannya. 0,214 dimasuk 0. Nanti kalian coba ya, dicoba kalkulatornya. Gimana ini supaya hasilnya 0,214. Kalau nggak match, ya berarti ada yang salah di dalamnya sini. Yang salah itu di sini ya, kemarin ya. Anak-anak itu, tapi kalau kalian sama Pak Pugo harusnya ngerti ini rumusnya bener, enggak masalah. Ngungkut aja pernah hasil salah kaprah tapi dapat 100. Ya bener no. Karena rumusnya bener, tapi salah nulis jawaban. Tapi yang pasti dicoba aja supaya lebih pasti jangan.
Ini ngojari sesat ya, tapi ya sorry ya. Nah, ini nanti kalau sudah dapat, ini pakai persamaan. Ya, nah waktu 8 menit gini. Ini pakai samaan apa? Ya dimasuk no. Ini theta hingga nih. Oh, ini pakai yang tadi nih. Ini pakai yang ini loh. Mungkin pakai ini ya. Dia dibolak-balik di switch sana, nanti ketemu hasilnya. Nih. Oh iya, dia pakai persamaan itu. Ini loh ya. T-mente per T-mente kan. Pakai persamaan itu. Pakai persamaan ini. Sama dia diputar-putar. Makanya kalian tak ajari karena di sini tuh sering anu ya, sulapan angkanya. Terus habis itu sudah ketemu, dimasuk sudah ketemu. Nanti kalau kalian yang ngerjain 511 tadi juga gini ya caranya ya. Sama kayak 5T4 kalian lihat aja. Terus habis itu pertanyaan nomor 3 apa ya? Key flux-nya berapa? Apa? Tinggal pakai rumusnya yang ini. Apa namanya? Ini tuh kembali kayak yang awal tadi, yang apa? Yang itu loh. Apa tuh namanya? Kayak PMP yang dulu itu loh. Yang masih apa? Persamaannya kan tetap kayak gini. Aksen ini kan key flux dikali no L, L-nya itu mesti ketebalannya dia kan untuk bentuk ini kok kayak gini ya. Oh iya bener. Apa namanya? Ini harusnya ini key aksen. Oh enggak bener. Ini key aksen teman ini. Ya ini terus habis itu dia pakai ini dia pakai apa ya? Ini pokoknya dimasuk gini, ini pakai ini pakai persamaan raca energi ini ya. Ini konveksi apa namanya? Ya ini konveksi. Nah ini key flux-nya. Oh ini tuh apa ini bukan dikali, ini tuh kayak lambang ini. Ya, kok lupa ya. 8 menit itu kan 480 second. Terus pokoknya dimasuk ke sini, yang tadi yang rumusnya mana ya tadi. Ini tuh ada dek, ya ini 5040B itu yang kalau pakai one term approximation ya, pakai one term approximation ya, jangan di sini pakai one term, di atas pakai lampet, ya semua ya one term gitu ya. Mau pakai finite satu ya finite semua, jangan satu finite, satu lampet, satu one term, nah, jadi ruwet nanti. Hasilnya kacau nanti ya. Ya wes toh ini jelas yang tadi juga dimasuk-masuk ditukar-tukar. Ini kan T per T min T per T lagi yang kayak yang tadi theta bintang. Ini persamaan tuh sama dia di apa namanya di itu loh. Diputer-puter jadinya kayak gini. Ini T min T per T min T sama dengan ini. Nah, ini tuh kan ini theta bintang sama dengan yang tadi ya. Kayak ini tadi loh. Samanya mirip. Kemudian nah, dia dapat ini nih. Waktu T 8 menit. Dan ini kan kalau sudah dapat ini 45,2 kan dia bilang waktu 8 menit berapa? Waktu 8 menit itu ternyata suhunya dia itu segini kan gitu. Dapat suhu segini. Nah, terus dimasuk ke persamaan raca energi yang ini. Konveksinya berapa? Konveksinya kan berarti kan H delta T kan gitu. Delta T-nya kan berarti ini 45,2 kan sudah dipanasin, mulai dipanasin terus ya, 45,2. Dikurangi 60 derajat. Nah, hasilnya ini ya. Gampang dong, ini jelas. Jelas apa enggak? Halo, yang nomor 3?
Halo? Apa enggak? Anu ya, suaranya buruk lagi. Ini cenderung kayak masuk rumus saja ini. Ini malah enggak pakai banyak, enggak apa, tinggal malah masuknya rumus tok. Kayak ini sebenarnya. Kayak yang tadi, yang atas. Kan bedanya yang nomor 2 itu kan dia tanya yang ini kan eksterior exterior pipe itu maksudnya yang ini. Kalau heat flux-nya kan berarti kan kamu ngitungnya yang ini. Ini loh, makanya di sini dia bilang LT LT. Ini T LT. Ini di sini L, T. Ya kalau yang ini tadi yang di dalam. Nah ini kan T 0. Nah ini kan 0. 0-nya di sini. Makanya bedanya nomor 2 sama nomor 3 tadi, cari suhunya adalah ya rumusnya podo. Mirip-mirip rumusnya. Tinggal dimasuk, no. Cuman yang tadi yang nomor 2 itu nyarinya yang suhu di sini. Kalau yang nomor 3 nyarinya suhu di sini. Itu aja bedanya ya. Karena kalau mau tahu perpindahan panasnya waktu 8 menit kan berarti harus tahu beda suhunya ini sama ini. Beda suhunya di sini sama beda suhunya di sini. Ya toh? Nah, kalau sudah nomor 4 ini juga tinggal masuk rumus 8 menit. Ini tinggal lihat persamaan 544, 546. Pokoknya C-nya tetap ya. Dimasuk no. Wes tinggal dimasuk sama 5T44, 5T46. Kalian buka aja nanti ya, dilihat. Tinggal dimasuk netok. Oke. Nanti kalau sudah dapat deh. Nah, ini VDL itu ini V aksen ya, bukan V. Jadi rho DL. Kok rho pi DL. Kan harusnya kan kalau volume kan apa? Pi D kuadrat. Kalau volume berarti kan jadi volumenya silinder ya. Volumenya silinder jadi nggak kayak gini bentuknya. Ini jadi D kuadrat ini ya. D kuadrat per 4. Nah, jadi pi D kuadrat. Kalau pi DL itu jadi apa ya? Oh, jadi ini. Bentuknya jadi kayak gini. Diameter kali panjang. Nah, ini pi muter. Oh iya, jadi tanpa ketebalannya yang sana. Ini nanti tak perjelas lagi aja ya. Ini nggak jelas ini. Nanti tak bilangi lagi aja ya. Tak pikirin dulu. Ini soalnya kemarin juga sadar ada nomor 4 ya. Apa nggak sadar kalau lanjut ini loh. Kayak wes ngantuk sampai sini top. Ya, sorry. Nanti tak terjelas lagi. Ini kenapa kok beda? Mungkin ada yang tahu ya, nggak apa-apa langsung ngomong aja. Oke? Oke ya? Ada yang tanyakan enggak? Beda kenapa ini, kenapa itu? Halo? Ya, Karen sudah nyalain voice, mau tanya. Berusaha memahami ya, kok ini masih kok. Baca-baca paling. Ya, nanti dibaca lagi coba. Apa namanya? Ini yang terutama ini, 2 sama 3 ini yang krusial ya. Yang nomor 1 ini kan gampang, ini soal bonus ini. 1 sama 2 ini, 2 sama 3 ini yang harus ngerti bedanya ya. Karena ini gimana, ini gimana. Oke? Paham? Bedanya di sini sama di sini. Ini kalau paham 2 sama 3, ini yang kuncinya itu 2 sama 3 ini loh. Kalau 2 sama 3 oke ya, harusnya kalian approximation apa ya tadi? One term approximation oke. Ya. Intinya gitu. Pokoknya yang nomor 2 itu bedanya ini dia suhunya di sini, kalau yang nomor 3 suhunya di sini. Kebalik, nomor 2 itu suhunya di sini. Nomor 3 suhunya di sini. Kenapa di sini? Karena dia dipakai untuk mencari perbedaan panasnya yang di sebelah. Dari sini ke sini. Ya.
Halo, kok nggak ada suara? Oke, kok. Oke, ya, ya sudah selesai sampai sini aja. Enak toh, tak kasih ini. Ya, pokoknya ini soal tes yang lalu mirip ini ya. Oh ya, aku mau tanya sesuatu. Ini kan sebenarnya kan responsi barusan berjalan 6 kali. Nah, bab 7 itu tentang apa ya? Bab 6 itu tentang free convection. Itu malah banyak masuk rumus tok. Tinggal nyari hitung bilangan perantal sama bilangan Reynolds. Tinggal masuk rumus. Enggak sekompleks bab 5 sama bab 4 kok. Itu tok, gitu aja. Menurut kalian gimana? Responsinya gimana? Mau gimana? Ini kan kurang satu sebenarnya responsi. Tapi kan minggu depan sudah UTS. Kalian maunya gimana, wes? Kalau aku ngasih responsi Sabtu itu kasihan yang Seninnya ngambil TRK 1, ya. Nah, itu kan jadi berat. Soalnya kan Selasanya Delpro, jadi nanti takutnya nggak sempat belajar kalian. Kalau Sabtu tak kasih responsi. Kalian maunya Video gimana? AI mungkin mending kok. Jadi kapanpun bisa ditonton ngono. Oh, jadi kok nge-video dewe gitu ya? Tak kasihin kalian gitu ya. Iya, jadi fleksibel. Oh, ya. Wih, Selasa 3 matkul. Oh iya, ada anu ya. Apa aja? Selasa apa aja? Delpro, A3 sama apa? K3. Enggak satunya, Detail ya? Oh, Bukan deh, apa ya? PTB. Oh, PTB. Yuk. Nah ya, makanya. Oh, microlink sama micropang juga ya. Nah, lah ya makanya. Apa repot kalau apa namanya? Kalau tak kasih responsi hari Sabtu, kasihan kalian. Jadi tak anu ya saya, tak nge-video dewe ya. Kayak hantu ngomongan sama enggak ada ya. Ngevlog sih. Vlog ya. Live IG ngajar PMP ya. Oke. Ya sudah gitu ya. Oke, berarti tak video DW, tak ngasihin kalian. Terus nanti segera tanya ya, segera belajar, segera tanya. Supaya hari Sabtu menjelang UTS PMP, baterai HP-nya Kojo tidak sekarat. Ya. Ya sudah, gitu aja. Makasih. Thank you, Ko. Sama-sama. Sukses tes ya. Dadah. Thank you, Ko. Thank you, Ko. Oke, sama-sama. Tip. Oh ya, Niko mau tanya-tanya kata. Nanti Ko tunggu sepi dulu. Oke ya. Niko. Gimana, Nick? Gimana? Ya itu Ko, ya apa? Stylenya. Pas online gini memungkinkan tadi suruh kita nurunin rumus. Oh, yang pasti UTS CCU dulu. Apa ya? Konveksi paksa PO2 itu. Oh enggak. Oh iya. Kenapa Ko? Dia nyuruh rumus. Gila toh? Terus waktu Online. Iya online. Jadi UTS PO hati-hati ya. Soalnya bisa ngawur. Kalian cuma dikasih waktu 45 menit. Soalnya 3, akeh A, B, C, D, masalah. Gurita, apalagi sih dapat gurita, hati-hati. Oh, ada yang dapat masih aja. Kenapa? Hati loh. Pokoknya kalian wes PO1 tuh PO1 PO2 ya. Mudengi teori ya. Model-model WASE itu model-model teori, nggak ada hitungan. Cuman kalau gurita tetap bisa nurun rumus, gurita sama CU yang terutama, yang tidak ada hati kalau waktu ujian. Kau nggak pernah prioritas Mbak CU berarti? Kalau online nggak pernah. Oh. Eiffel pernah ada kok.
Online. Nyaman. Apa nih? Kamu pernah di tes awal sama JU pas online? Pernah. PO 2 tapi. Oh, ya apa, C? Ya apa, Phil? Siapa full? Waktu itu, ini UTS apa waktu tes Tes sebelum? awal. Oh, awalnya. Nah, aku kebetulan tes awal ini dapat PMP juga sih. Yang bagian apa? Aku yo. Itu loh. Kok lali sebenarnya? Apa ini ya? Pin. Oh iya. Itu pokoknya disuruh Terus? itu sih, ditanyai pol konsepnya kayak biot number kayak aku wes rada lali, tapi itu termasuk tes tersusahku waktu PU 2 CBCU. Oh disuruh nggak disuruh nurono rumus, tapi kayak kamu nek misalnya itu kan kamu di proposal kan ada rumus ada rumus banyak. Lah itu CU itu kayak mau tahu ceritanya kok bisa diturunno jadi itu, turunno jadi itu ya apa kayak gitu. Oke. Berarti lebih ke konsep ya, Val? Oh, oke. Oke, thank you, Val. Ya, besok aku dites sama JU. Kamu apa? Tes apa? Reologi. Oh, nggak pernah dapat. Ya, begitu. Tapi CU itu beda-beda. Nek kadang dia DP tertentu iso kayak baik ngono, DP tertentu iso jahat, Bu. Kadang nek baik banget. Kayak kamu jawab sembarangan wis gak masalah. Oh iya, tuh. Gak mesti dek tiap baik. Pernah ngusir nggak, Val? Pernah. Jika itu diusir Online ngusir? Jika pernah, temanku itu pernah Dida itu waktu tes apa? Online itu ya? Nek Jika nggak online. Jika yang pasti itu di gig sama CU 4-5 kali ada. Enggak, Oke, wow. Nah, waktu itu nggak online sih. Tapi dulu kan, aku nggak tahu ya, nek online CU itu ngetik atau enggak. Tapi nek Bu Maria pernah. Bu Maria nggak sih yang ngetik? Ya, Bu Maria pernah katanya. Cifonda. Iya. Nggak tahu nek CU sih. Oke deh. Oke. Thank you, Val. Dah, siap-siap TRK 1 ya, Val. Mangan sih. Oke. Yaudah, aku yang mau mandi. Bye-bye. Thank you, Ko. Thank you, Val. Semangat TRK-nya. Bye. Thank you. Bye. Ini Nana, Stephen ini ngapain di sini nih? Tiduran apa gimana ini? Nguping. Apa gimana? Nguping. Oh, ngopeng. Ya. Ya, Talib ya. Ya.